Salam jumpa. Saat ini kita akan membahas kembali pembahasan tentang nubuatan 2300 yang setelah sebelumnya kita telah membahas bahwa di dalam era nubuatan 2300 untuk periode yang kedua yang dimulai tahun 34, kemudian di sana ada 6 jemaat: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia. Di sana Tuhan telah menetapkan sejak tahun 34 berdasarkan Daniel pasal 9 ayat yang ke-27 bahwa kegelapan akan mengambil alih. Kegelapan itu akan menggelapkan makna bait suci, sehingga makna dari iman Yesus itu akan tidak dimengerti oleh masa ini. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada 6 jemaat ini tugas untuk memeliharanya, sementara masa kegelapan itu terjadi sejak tahun 34. Dan di sana dari tahun 34, kemudian 321, kemudian 508, terus 538, 1517, kemudian 1798, sampai kepada di tahun 1843, sebelum masa kegelapan ini berakhir. Di sana Tuhan memberikan satu pekabaran untuk memulai pekabaran yang akan menyatakan bahwa tahun 1844 ada satu penyataan yang Tuhan mau untuk pemulihan bait suci yang telah digelapkan sejak masa kegelapan ini. Pekabaran itu adalah di tahun 1843 berdasarkan Daniel pasal 12 ayat yang ke-12, menantikan, berbahagialah mereka yang menantikan 1335 dari 508. Kemudian di sana akan berakhir tahun 1843. Di sanalah pekabaran rangkap 3 dimulai, yaitu pekabaran malaikat pertama, kemudian 1844 pekabaran malaikat yang kedua telah dimulai. Dan kemudian di tahun 1844 tanggal 22 Oktober disitulah pelaksanaan di mana pekabaran bilik yang maha suci sebagaimana yang telah dijanjikan di dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-14 dipulihkan. Dan di tahun 1844 itu Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci, sampai ada satu peristiwa yang Tuhan menyatakan di sana. Kalau di dalam bahasa Daniel 8 ayat 14 adalah bait suci itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dan kalau dalam Daniel pasal 7 ayat 9 ayat yang ke-27, di sana menggambarkan satu periode yang telah ditetapkan untuk Yesus menjadi raja. Dan semuanya ini telah ditetapkan yang mengarah kepada pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Untuk pertentangan gambaran itu tentang 6 jemaat juga kita akan pelajari lebih jelasnya di dalam tipologi. Di sana kita telah melihat secara jelas bagaimana nubuatan 2300 itu telah terjadi dan Tuhan telah menubuatkannya. Saat ini kita akan memasuki kepada pembahasan yang lebih dalam lagi. Walaupun pembahasan ini singkat, tetapi ini adalah sebuah pembahasan tentang fokus dari Daniel 8 ayat yang ke-14 sampai lewat 2300. 2300 setelah kita pelajari, sekarang lewat 2300 itulah yang akan menjadi fokus yang oleh mana kita akan pelajari lebih dalam lagi mulai dari pembahasan saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembahasan ini, marilah kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk mempelajari firman Tuhan. Saat ini kami telah memasuki sesi berikutnya. Biarlah Engkau saja yang menuntun kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, untuk semua yang Engkau mau terjadi bagi kami. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Baiklah, kalau kita mempelajari dalam buku Daniel 8 ayat yang ke-14, di sana kita temukan bahwa fokus daripada ayat itu bukanlah pada 2300. Namun nubuatan 2300 bukanlah hal yang tidak penting. Itu adalah hal yang penting, tetapi itu bukan fokus. Jadi nubuatan 2300 adalah nubuatan sebagai starting point
di mana itu akan menjadi dasar agar kita dapat melangkah kepada fokus setelah 2300. Saat ini kita akan masuk kepada penyataan di dalam Daniel 8 ayat 14. Sebenarnya apa yang Tuhan mau nyatakan, apa yang menjadi fokus dari buku Daniel 8 ayat yang ke-14. Setelah lewat 2300, berarti ini berbicara tentang bait suci, lalu tempat kudus itu. Berbicara tentang bait suci yang dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Hal ini menyatakan bahwa sebelum bait suci itu dipulihkan, maka keadaannya itu belumlah wajar. Kenapa? Karena di sana dikatakan dalam ayat itu, bait suci itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sekarang, apa maksudnya? Berdasarkan kata bait suci itu sendiri, bait itu adalah tempat tinggal atau ruang. Dan kata suci itu adalah suatu kesucian yang menyatakan hadirat ilahi. Itu adalah satu kesucian. Ketika Musa dia melihat semak duri yang terbakar, api pada semak duri, tapi dia tidak melihat semak duri itu terbakar, dan kemudian dia mencoba untuk mendekatinya. Namun ketika dia lebih mendekat, terdengarlah suara yang memanggil namanya. Kemudian di sana Tuhan menyatakan kepada Musa, tanggalkanlah kasutnya, sebab tempat di mana ia berdiri adalah kudus. Apa artinya kudus di sana? Sebelumnya tempat itu bukanlah tempat yang kudus. Musa dapat lalu lalang lewati tempat itu. Tetapi ketika ada api kekal yang berada pada semak duri itu, dan ketika Musa hendak mendekatinya, Tuhan katakan, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Jadi apa arti kudus di sana? Kudus itu artinya hadirat ilahi. Jadi sekarang mari kita lihat apa artinya bait suci. Berdasarkan kata bait suci itu sendiri, dari dua kata bait dan suci, maka itu menyatakan tempat. Karena bait adalah tempat di mana satu kesucian yang menyatakan hadirat ilahi itu terjadi. Jadi bait suci adalah tempat di mana Tuhan sedang hadir di sana. Sekarang mari kita lihat mengapa di dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-14 dikatakan bait suci, tempat kudus itu dipulihkan. Mengapa harus dikatakan dipulihkan? Padahal berdasarkan makna itu, bait itu, suci itu, bait suci itu adalah kudus. Tuhan hadir. Apa yang harus dipulihkan? Kita perhatikan, kalau kita mempelajari pelajaran bait suci secara lambang, di sana kita boleh mengerti bahwa pada upacara harian, setiap dosa dari pendosa itu dipindahkan dari pendosa ke bait suci. Jadi upacara harian adalah upacara yang melambangkan dosa dari pendosa dipindahkan ke bait suci. Kemudian di sana tetapi ada satu upacara lagi, namanya upacara tahunan. Jadi ada upacara harian, ada upacara tahunan. Apa itu upacara tahunan? Upacara tahunan adalah upacara yang mau menggambarkan tentang dosa yang tadinya telah dipindahkan ke bait suci, itu sekarang lewat upacara tahunan dipindahkan kembali dari bait suci ke kambing Azazel. Jadi apa yang kita boleh lihat di sana, melalui upacara tahunan pada bait suci, khususnya pada upacara hari raya pendamaian, tempat suci yang menyatakan hadirat Tuhan itu dibersihkan dari dosa-dosa yang menajiskan tempat itu. Itulah yang disebut dengan upacara hari raya pendamaian. Sebelumnya tempat itu kudus, tetapi
lewat upacara harian, dosa si pendosa itu dipindahkan ke tempat yang kudus itu. Jadi kalau tempat yang kudus itu dipindahkan dosa ke sana, maka tempat itu sudah tidak lagi disebut dengan kudus, tetapi ada kenajisan di sana. Kemudian lewat upacara tahunan, tempat yang tadinya sudah dinajiskan oleh dosa melalui simbol upacara harian, sekarang harus dibersihkan kembali dari dosa. Sehingga itulah yang disebut dengan upacara tahunan. Upacara yang menggambarkan dosa itu diambil dari bait suci dan dipindahkan ke kambing Azazel. Itulah yang disebut dengan bait suci itu dibersihkan. Bait suci itu dipulihkan dari hal dosa. Itulah yang disebut dengan bait suci dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kenapa wajar? Karena sewajarnya tempat itu kudus. Karena ada dosa, maka tidak wajar. Namun ketika dia dipulihkan, maka tempat itu kembali menjadi wajar. Jadi ketika bait suci itu selesai dipulihkan dalam keadaan yang wajar, atau tempat itu bersih kembali dari semua kenajisan dosa umat Tuhan, maka penghakiman selesai dan Yesus menjadi raja. Lalu ia keluar dari bilik yang maha suci. Ini adalah sebuah gambaran yang Tuhan mau nyatakan. Sebelum dia menjadi raja, tugasnya adalah sebagai imam besar. Dan setelah dia selesai melakukan tugasnya sebagai imam besar, khususnya pada hari raya pendamaian ini, pada hari raya upacara tahunan, di mana bait suci ini dipulihkan. Ketika semua sudah selesai, maka Yesus telah mengakhiri tugasnya sebagai imam, dan sekarang dia menjadi raja. Ketika dia menjadi raja, itulah ia keluar dari bilik yang maha suci. Sebagaimana bait suci itu sendiri dipulihkan, maka makna iman Yesus yang dinyatakan oleh bait suci pun kembali dipulihkan. Mengapa? Iman Yesus di tahun 31 yang Tuhan nyatakan, Tuhan demonstrasikan, kemudian digelapkan oleh faham legalisme, dan di tahun 1844 Tuhan mau pulihkan itu kembali, di mana ketika bait suci itu dikembalikan, maka iman Yesus itu pun Tuhan nyatakan kembali dan dikembalikan kepada umat Tuhan. Pada era ini, Yesus akan mendemonstrasikan imannya setelah mengalami kegelapan yang pekat selama 18 abad yang telah diporak-porandakan oleh faham kekafiran, yaitu legalisme, baik dalam bentuk nyata maupun legalisme yang terselubung dalam terminologi iman secara rohani. Kalau kita mempelajari sekarang ini, ada banyak yang menyatakan bahwa kita tidak legalisme, bahkan kita ini adalah denominasi yang menyatakan tentang faham iman, bukan legalisme, tapi iman. Perhatikan baik-baik, di dalam pernyataan iman saja pun, itu pun sedang menggambarkan legalisme selain daripada iman Yesus. Mari kita perhatikan baik-baik gambaran yang akan kita lihat di sini. Poin yang pertama, jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari tentang iman. Yang pertama, poin yang pertama adalah legalisme. Legalisme ini adalah milik kekafiran. Itu adalah faham yang sekarang ini adalah kekafiran dalam bentukan wajah bertopengkan Kristen, yaitu Katolik. Jadi itu adalah legalisme. Kemudian yang kedua adalah iman plus perbuatan. Iman ditambah dengan perbuatan. Secara gereja Masih Advent hari ke-7, kita akan menemukan banyak sekali kutipan yang berbicara tentang iman ditambah perbuatan. Tetapi apa artinya itu? Akan ada pembahasan berikutnya khususnya tentang hal itu. Tetapi sekarang kita perhatikan dulu supaya kita tidak salah mengerti. Di sini ada
perbuatan, diselamatkan oleh perbuatan, legalisme. Dan yang kedua namanya iman plus perbuatan. Apa maksudnya iman plus perbuatan ini? Yang ketiga, itulah yang disebut dengan iman saja, tidak pakai perbuatan. Tiga penyataan ini, yang satu legalisme, iman ditambah perbuatan, dan yang satunya lagi adalah iman saja. Kelihatannya ini adalah tiga hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Yang satu mengatakan tidak, kita diselamatkan oleh perbuatan. Yang satu mengatakan tidak, iman ditambah dengan perbuatan. Yang satu lagi mengatakan iman saja. Legalisme adalah faham kekafiran. Yang satu berbicara tentang iman tetapi ditambah dengan perbuatan, legalisme. Jadi ini adalah iman plus legalisme. Yang satunya lagi berbicara tentang iman saja, tetapi dia berbicara tentang meniadakan hukum Tuhan. Sementara iman plus perbuatan, kita harus beriman ditambah dengan perbuatan usaha kita untuk menuruti hukum-hukum Tuhan, tidak mengabaikan hukum-hukum. Di sana juga berbicara tentang iman, tetapi ada satu tindakan yang dibuat oleh manusia untuk diusahakan di dalam penurutan kepada hukum Tuhan, karena ditambah lagi dengan iman. Mana yang benar? Mari kita perhatikan. Legalisme nomor 1, itu adalah perbuatan manusia yang nyata. Nomor 2, iman ditambah dengan usaha. Iman punya siapa? Itu adalah iman manusia, usaha manusia. Yang ketiga, iman saja. Sekarang pertanyaannya, iman saja di sini imannya siapa? Itu adalah iman kepada Tuhan. Apa artinya? Itu imannya saya kepada Tuhan. Berarti itu datang dari saya. Itu datang dari manusia. Jadi di sana mau menjelaskan tentang adanya unsur manusia di dalam iman. Poin pertama, unsur manusia yang kelihatan di dalam perbuatan. Poin yang kedua adalah unsur manusia yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Dan yang ketiga, unsur manusia yang tidak kelihatan sama sekali, tetapi itu semuanya adalah manusia. Sekarang kita lihat. Dari tiga dasar ini, ada satu yang keempat lagi yang muncul. Tetapi itulah yang mau disebut dengan iman saja. Tetapi itu adalah imannya Yesus. Apa bedanya iman saja, iman saya, dan iman Yesus? Mari kita perhatikan. Kalau berbicara tentang iman kepada Tuhan, itu artinya dari saya kepada Tuhan. Tapi kalau bilang iman Yesus, itu adalah imannya Tuhan. Itu imannya dia. Sekarang, mari kita renungkan lebih dalam lagi. Mari kita renungkan dengan ilustrasi yang ingin saya gambarkan kepada kita semuanya. Jika saya berbicara tentang cinta kepada suami dan cintanya suami. Apa artinya cinta kepada suami? Cinta kepada suami itu artinya cinta istri yang dimiliki oleh istri kepada suami. Siapa pelakunya? Istri. Dialah yang memiliki cinta itu kepada suami. Tetapi apa artinya cintanya suami? Cintanya suami itu artinya cinta yang dimiliki oleh suami kepada istri. Apa artinya? Suamilah sebagai pelakunya. Jadi cintanya suami artinya suami pelakunya. Kalau cinta kepada suami itu adalah istri yang menjadi pelakunya. Sekarang mari kita lihat kepada gambaran iman. Iman kepada Yesus dan imannya Yesus. Apa bedanya di sini? Yang satu, iman kepada Yesus, pelaku iman itu adalah manusia. Sementara imannya Yesus, maka pelakunya adalah Yesus. Sekarang kita perhatikan poin pertama, legalisme, pelakunya manusia. Poin yang kedua, iman plus usaha, perbuatan, pelakunya adalah manusia juga. Dan poin ketiga, iman saja, iman kepada Tuhan, pelakunya juga adalah manusia. Ini adalah sumbernya manusia. Tetapi yang keempat, itu adalah imannya Yesus. Iman saja, dan itu adalah imannya Yesus. Dan kalau itu adalah iman Yesus, maka pelakunya sendiri adalah Tuhan.
mana yang lebih kuat? Manusia yang melakukan hukum Tuhan, manusia yang melakukan berusaha untuk mencapai kesempurnaan, atau Tuhan di dalam kesempurnaannya dialah yang menyempurnakan manusia. Tuhan di dalam imannya lah, dialah yang mengusahakan semuanya itu untuk manusia. Tuhanlah yang menyelamatkan manusia, bukan manusia yang berusaha melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan mau jelaskan seperti apa yang telah kita juga mengerti di dalam buku Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah usaha Tuhan sepenuhnya, sehingga setiap orang yang percaya, di dalam gambaran kata percaya di sini bukanlah kepercayaan kepada Tuhan, tetapi menyadari akan tindakan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana mereka menyadari? Injil dari Tuhan sendirilah yang menyadarkan manusia itu. Itulah yang Tuhan mau katakan di dalam gambaran mengerti, mengenal akan Tuhan. Tetapi di dalam tindakan penyelamatan itu, di sana ada sebuah penyataan iman Yesus. Di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, di sana menyatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, yaitu mereka yang memelihara hukum-hukum Tuhan dan iman. Kalau dalam King James Version atau bahasa asli, di sana dikatakan imannya Yesus, bukan iman kepada Yesus. Jadi Tuhan mau sebutkan di sini itu adalah iman Kristus. Sementara legalisme tadinya dia dalam bentukan yang kelihatan. Kemudian pada poin yang kedua, dia menggunakan yang tidak kelihatan plus yang kelihatan. Lalu kemudian dia menjelma menjadi yang tidak kelihatan, tetapi sebenarnya itu sama saja poin legalisme, yaitu iman saja yang datang dari manusia. Bukankah keselamatan itu datang dari Tuhan? Bagaimana mungkin manusia bisa selamat? Jadi menyelamatkan dirinya sendiri lewat cara yang manusia buat. Nah, sekarang kita perhatikan, legalisme ini terselubung dalam terminologi istilah iman secara rohani. Beberapa waktu yang lalu kita telah mendengarkan satu performa yang dibuat ketika Paus Franciscus dia menyatakan kepada Protestan bahwa sekarang ini tidak ada lagi Protestan. Dia mengundang semuanya untuk kembali kepada Katolik. Mengapa demikian? Karena alasannya Protestan mereka terpisah dari Katolik karena mereka mengetahui, mereka menuduh bahwa Katolik itu legalisme, sementara yang Alkitab ajarkan itu hanyalah iman. Tetapi dari Protestan menyatakan itu iman kepada Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Setelah itu Katolik mengatakan, sekarang tidak ada lagi legalisme. Kami sendiri pun tidak lagi legalisme, tetapi kami betul-betul kepada iman saja. Jadi mereka bilang, sekarang kami iman saja. Kami sudah tidak lagi legalisme. Dengan kata lain, kalau kami sudah iman saja dan tidak lagi legalisme, maka tidak perlu lagi ada protes. Dengan demikian, maka tidak ada lagi Protestan dan yang ada hanyalah Katolik. Semuanya sekarang kembali kepada Katolik karena kita semua sama, yaitu iman saja. Faith alone. Perhatikan baik-baik. Legalisme sudah masuk ke dalam terminologi iman. Terminologi iman. Tetapi sekarang apa bedanya kalau begitu gereja masih Advent hari ke-7 dengan Katolik kalau semuanya berbicara tentang iman? Mari kita perhatikan. Kalau iman Protestan ketika berbicara tentang iman saja, namun tetap mengabaikan hukum-hukum Tuhan,
Namun lebih daripada itu, ada satu term yang berbicara tentang iman, tetapi itu datangnya dari diri pribadi. Apa artinya? Bukankah itu sama dengan legalisme yang adalah itu juga datang dari diri pribadi? Satu usaha yang dilakukan tapi dalam bentukan yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan menyatakan gereja masih hari ke-7 berbeda. Dia tidak seperti Protestan, dia juga bukan seperti Katolik, tetapi dia berbicara tentang apa yang firman Tuhan katakan. Itu adalah imannya Yesus. Dan itulah yang mau dinyatakan di dalam bilik yang maha suci. Jadi pada tahun 1844 kembali Yesus pulihkan bait suci itu. Dan di dalam pemulihan bait suci itu, Yesus mau kembalikan penyataan yang telah diporak-porandakan oleh faham legalisme kekafiran yang menyatakan tentang diselamatkan oleh perbuatan manusia. Tuhan katakan bukan perbuatan manusia, tetapi itu semata-mata oleh iman Yesus yang menghasilkan perbuatan Yesus. Itulah yang disebut dengan buah roh. Kalau itu buah roh, bukan daging yang melakukannya. Karena itu adalah buah roh, maka itu datang dari roh Kristus. Jadi tidak ada sama sekali perbuatan daging di situ atau usaha daging yang menghasilkan perbuatan roh. Karena apabila itu adalah perbuatan roh, maka rohlah yang melakukan sepenuhnya di dalam daging. Apa yang Tuhan mau nyatakan di sini? Penipuan ini telah menghantam bukan hanya orang kafir, tetapi juga umat Tuhan sebagaimana orang Yahudi pada saat itu. Jadi penipuan yang terjadi di masa kegelapan dari era kekafiran yang bertopengkan kekristenan, yaitu yang terletak pada kekuatan Katolik itu sendiri. Mereka telah memasukkan sebuah paham legalisme yang akhirnya menghantam juga kepada kita umat Tuhan, sebagaimana itu juga menghantam orang Yahudi pada saat itu. Penipuan seperti ini pun akan ditelanjangi oleh imannya Yesus sampai dalam keadaan yang wajar. Mengapa? Karena ini janji Tuhan, ini nubuatan Tuhan yang telah Tuhan lihat melalui nubuatan Nabi Daniel di dalam Daniel 8 ayat yang ke-14. Pada waktu itu setelah 2300 bait suci itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Apa yang dipulihkan? Makna bait suci itu pun yang berbicara tentang iman Yesus yang telah diporak-porandakan, yang telah digelapkan oleh kepekatan faham kekafiran. Legalisme itu akan Tuhan pulihkan. Iman Yesus itu sendiri akan memulihkannya sampai dalam keadaan yang sebenarnya. Ini loh namanya imannya Yesus. Sebagaimana apa yang terjadi tahun 31, demikian pula iman yang sama pun akan Tuhan demonstrasikan pada masa di bilik yang maha suci. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik. Pertanyaan berikutnya, apakah bait suci itu sudah selesai dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar saat ini? Semenjak tahun 1844, ketika Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci tanggal 22 Oktober. Pertanyaannya, apakah bait suci itu sudah selesai dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar? Sekarang kita perhatikan, bait suci itu sejak akhir dari masa nubuatan 2300 petang dan pagi pada tahun 1844 itu sementara dikerjakan, sementara dipulihkan. Namun, apa yang terjadi sampai saat sekarang ini belum selesai. Mengapa? Kita lihat selanjutnya. Khususnya untuk pembahasan ini, kita akan masuk kepada fokus yang lebih lagi. Setelah pembahasan 6 jemaat, kita akan masuk kepada jemaat yang ke-7. Nah, di dalam pembahasan jemaat yang ke-7 ini akan berbicara lebih lagi
tentang peristiwa yang ada di bilik yang Maha Suci, yang oleh mana Tuhan mau itu terjadi kepada umat Tuhan. Namun sampai sekarang, peristiwa apa yang, mengapa itu belum terjadi, itulah yang akan nanti kita bahas pada pembahasan di dalam nubuatan besar yang ketiga, yaitu Jumat yang ketujuh. Tapi sekarang mari kita perhatikan apa yang menjadi fokus dari Daniel 8 ayat yang ke-14. Pertama, Tuhan menyatakan sampai lewat 2300 petang dan pagi. Itu artinya kalau sekarang kita melihat dari kacamata sekarang yang menjadi keadaan kita, nubuatan 2300 petang dan pagi itu telah terjadi dan telah lewat, karena itu berakhir tahun 1844. Kemudian sejak tahun 1844 di sana terjadi peristiwa penghakiman yang terjadi. Jadi sampai sekarang ini sedang terjadi peristiwa penghakiman. Apa itu peristiwa penghakiman? Itu adalah peristiwa tentang pemulihan bait suci yang sampai sekarang ini belum selesai. Jadi belum sampai pada keadaan yang wajar. Tetapi apa yang Tuhan mau nyatakan, akan tiba waktunya di mana bait suci itu selesai dipulihkan. Pada gambaran sebelumnya kita telah lihat bahwa itu bait suci itu telah dinodai oleh dosa. Apa artinya? Kalau bait suci telah dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar, berarti masalah dosa yang ada di bait suci itu bagi umat Tuhan telah selesai. Itu arti daripada bait suci dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Namun kalau masih dipulihkan dan belum sampai dalam keadaan yang wajar, yang seharusnya sebagaimana namanya adalah bait suci tanpa dosa, maka itu menggambarkan bahwa masih ada dosa yang terjadi pada peristiwa di bilik yang Maha Suci terhadap umat Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan mau gambarkan, pada waktu dinyatakan di sana bait suci itu dipulihkan dalam keadaan wajar, itu artinya masalah dosa itu selesai bagi umat Tuhan. Jadi di sini berbicara tentang masalah dosa pada umat Tuhan itu sudah selesai. Dan ketika masalah dosa bagi umat Tuhan selesai, disitulah penghakiman pun selesai. Itulah yang menyatakan Yesus menjadi raja. Dan ketika Yesus menjadi raja, maka Yesus akan keluar dari bilik yang Maha Suci. Gambaran ini dapat kita lihat di dalam kronologi buku Wahyu, dari Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Namun sekarang Yesus belum keluar dari bilik yang Maha Suci. Namun sekarang penghakiman belum selesai. Itu artinya bait suci belum dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar. Masih sementara dipulihkan. Kenapa? Karena masih ada masalah dosa pada umat Tuhan. Dan kalau bait suci itu belum dipulihkan dalam keadaan yang wajar, Yesus belum jadi raja, itu berarti kerajaan batu itu belum terjadi. Ya, kita boleh lihat. Untuk memudahkan pengertian kita, mari kita lihat. Mari kita istilahkan untuk peristiwa bait suci yang dipulihkan dalam keadaan yang wajar, kita istilahkan dengan peristiwa Yesus keluar dari bilik yang Maha Suci. Sebab peristiwa dari bait suci selesai dipulihkan dalam keadaan yang wajar, sampai terjadinya tindakan Yesus keluar dari bilik yang Maha Suci, ada sebuah kronologis peristiwa yang otomatis dan cepat terjadi. Jadi sekali lagi, untuk peristiwa bait suci dipulihkan, kita istilahkan saja Yesus keluar dari bilik yang Maha Suci. Oke, sekali lagi, kalau ketika berbicara tentang bait suci yang selesai dipulihkan, itu kita istilahkan dengan Yesus keluar dari bilik yang Maha Suci. Kemudian untuk berbicara kerajaan batu, ya, kita istilahkan dengan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab momen itu adalah momen yang lebih mudah kita ingat dan mengerti, sekalipun kerajaan batu itu sudah terjadi sejak Yesus menerima kerajaannya di bilik yang Maha Suci. Jadi ada dua peristiwa yang kita berikan istilahnya untuk memudahkan kita mengingatnya. Yang pertama,
peristiwa bait suci selesai dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar, kita taruh saja patokannya dengan Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Sementara berbicara tentang peristiwa kerajaan batu, kita istilahkan itu dengan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke. Sehingga gambaran peristiwa fokus dari Daniel 8 ayat 14 yang kita lihat, nubuatan 2013 petang dan pagi sudah terjadi. Lalu kemudian Daniel 8 ayat 14, kemudian setelah itu penghakiman yang sedang terjadi, ya, yaitu pemulihan bait suci yang sementara sampai dalam keadaan yang wajar. Kemudian setelah itu peristiwa Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Ini adalah peristiwa di mana sampai dalam keadaan yang wajar. Kemudian kita berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan ini adalah area daripada kerajaan batu. Jadi, mari kita lihat di sini. Di dalam nubuatan Daniel 8 ayat 14 sampai lewat nubuatan 2300 sudah terjadi, tetapi yang belum terjadi adalah Yesus keluar dari bilik yang maha suci atau sampai wajar dipulihkan. Apa artinya? Kalau kita mempelajari Daniel 2 dan Daniel 7, di mana penyataan Daniel 2 tentang mimpi Nebukadnezar, tujuannya adalah kerajaan batu. 4 kerajaan telah terjadi, namun kerajaan batu belum terjadi. Di dalam Daniel 8 ayat 14, fokusnya adalah Yesus keluar dari bilik yang maha suci, tetapi nubuatan 2300 telah terjadi, namun Yesus belum keluar dari bilik yang maha suci. Ulangi, dalam nubuatan besar yang pertama, Nebukadnezar fokusnya adalah kerajaan batu. 4 kerajaan telah terjadi, kerajaan batu belum terjadi. Daniel 8 ayat 14, fokusnya adalah Yesus keluar dari bilik yang maha suci karena dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar. Nubuatan 2300 telah terjadi, namun Yesus belum keluar dari bilik yang maha suci. Sekarang, lewat peristiwa itu, mari kita perhatikan lebih lanjut lagi. Kedatangan Yesus yang kedua kali yang menggambarkan kerajaan batu itu akan terjadi apabila Yesus lebih dahulu keluar dari bilik yang maha suci. Kalau dia tidak keluar dari bilik yang maha suci, maka peristiwa berikutnya yang menggambarkan tentang kerajaan batu yang digambarkan kali ini lewat kedatangan Yesus yang kedua kali tidak terjadi. Jadi, untuk kedatangan Yesus yang kedua kali boleh terjadi, maka harus dulu Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Sekarang, mari kita perhatikan. Kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi jika Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Tapi Yesus keluar dari bilik yang maha suci itu bisa terjadi jika Yesus menerima kerajaannya di bilik yang maha suci. Ulangi. Kerajaan batu, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian, ini hanya bisa terjadi kalau Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Tapi Yesus belum bisa keluar dari bilik yang maha suci kalau Yesus belum jadi raja di bilik yang maha suci. Oke? Kemudian kita perhatikan, Yesus hanya bisa menerima kerajaannya atau dia menjadi raja pada fase di bilik yang maha suci jika saja bait suci itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Saya ulangi lagi. Kedatangan Yesus yang kedua kali dapat terjadi apabila Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Dan Yesus baru bisa keluar dari bilik yang maha suci apabila dia menjadi raja. Dan Yesus bisa menjadi raja apabila bait suci itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Apa artinya bait suci itu dapat dipulihkan dalam keadaan yang wajar? Itu berbicara tentang masalah dosa sudah tidak lagi menodai tempat kudus itu, makanya menjadi wajar. Dengan kata lain,
Yesus hanya bisa menjadi raja apabila masalah dosa terhadap umatnya selesai. Saya ulangi lagi. Yesus akan datang yang kedua kali bisa terjadi apabila dia keluar dari bilik yang maha suci. Dia bisa keluar dari bilik yang maha suci apabila dia telah menjadi raja di bilik yang maha suci. Dan Yesus dapat menjadi raja di bilik yang maha suci apabila bait suci itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar, atau masalah dosa yang terjadi kepada umat Tuhan selesai. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu bagaimana bait suci itu dapat dipulihkan dalam keadaan yang wajar? Sekarang kita perhatikan, bait suci itu dapat selesai dipulihkan dalam keadaan yang wajar jika peristiwa yang terjadi pada nubuatan besar ketiga itu terjadi. Ulangi, bait suci itu dapat dipulihkan dalam keadaan yang wajar, atau masalah dosa itu selesai terjadi apabila peristiwa yang terjadi pada nubuatan besar ketiga itu terjadi. Nubuatan besar apa yang ketiga itu? Itu adalah jemaat yang ketujuh. Seperti apakah itu? Kita akan mempelajari berikutnya pada nubuatan besar ketiga tentang jemaat yang ketujuh. Ini adalah nubuatan terbesar, nubuatan yang memberikan sebuah penentuan dari semua rentetan peristiwa yang digambarkan dalam nubuatan buku Daniel, dan itu juga yang digambarkan dalam kronologis buku Wahyu. Tapi sekarang izinkan saya mau ulangi sekali lagi, ada sebuah peristiwa yang penting yang perlu kita perhatikan di sini. Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 memfokuskan kepada peristiwa kerajaan batu yang oleh mana kita gambarkan saja itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi di dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat 14 itu berbicara fokusnya kepada Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Jadi apa yang kita boleh dapatkan di sana? Kerajaan batu ini dia tidak akan terjadi apabila Yesus tidak keluar dari bilik yang maha suci. Dan Yesus tidak keluar dari bilik yang maha suci apabila dia belum jadi raja. Dan dia tidak bisa menjadi raja apabila gambaran yang mau dinyatakan tentang bait suci dipulihkan itu belum terjadi sampai dalam keadaan yang wajar. Artinya masalah dosa ini selesai pada umat Tuhan. Dan masalah dosa itu selesai pada umat Tuhan dapat terjadi apabila nubuatan yang ketiga tentang jemaat yang ketujuh itu terjadi. Jadi sekali lagi, apakah kerajaan batu itu pasti? Kalau kerajaan batu itu pasti, maka apakah pasti Yesus keluar dari bilik yang maha suci? Ya, dia pasti keluar dari bilik yang maha suci. Dan apabila Yesus pasti keluar dari bilik yang maha suci, apakah Yesus pasti menjadi raja? Ya, dia pasti menjadi raja. Dan apabila Yesus pasti menjadi raja, apakah bait suci itu pasti dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar? Ya, bait suci itu pasti dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar. Dan apabila bait suci itu pasti dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar, itu berbicara tentang masalah dosa yang selesai kepada umat Tuhan. Apakah, pertanyaannya, peristiwa yang terjadi nanti yang akan kita bahas pada jemaat yang ketujuh akan terjadi? Itu yang akan kita lihat pada gambaran nubuatan besar ketiga tentang jemaat yang ketujuh. Namun sekarang marilah kita kembali kepada fokus Daniel 8 ayat 14. Maafkan saya, di sana mau memberikan sebuah gambaran sederhana. Tuhan di dalam nubuatan Daniel 8 ayat 14 telah melihat satu peristiwa yang sangat penting. Bukan berbicara fokus kepada nubuatan 2300. Nubuatan ini penting, tetapi ini adalah nubuatan yang membawa kita untuk melihat fokus, yaitu peristiwa bait suci itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi itu menunjuk kepada apa yang Yesus buat di bilik yang maha suci, dan itu adalah peristiwa jemaat yang ketujuh. Biarlah kita boleh melihat di sini bahwa fokus yang Tuhan inginkan itu
menjadi juga fokus saudara dan saya tentang apa yang terjadi di bilik yang Maha Suci. Kalau itu adalah fokus Tuhan, itu adalah fokus yang dinyatakan oleh Nabi Daniel, maka itu juga adalah fokus yang seharusnya menjadi bagian kita, umat Tuhan yang berada di era Jumat yang ke-7. Fokus apa itu? Biarlah itu akan kita pelajari pada pembahasan berikutnya. Namun lewat gambaran ini kita boleh lebih mengerti bahwa Tuhan mau kita berada pada apa yang Yesus buat di bilik yang Maha Suci. Itu juga yang akan menjadi dasar dari pekabaran kita. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita semuanya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua pelajaran yang Tuhan mau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh melihat secara singkat tentang fokus yang Tuhan mau kami perhatikan lewat pekabaran Daniel 8 ayat 14. Dan apa yang Tuhan mau nyatakan itu berbicara tentang peristiwa yang Yesus sedang kerjakan di bilik yang Maha Suci. Tuhan tuntun kami, Tuhan buat kami mengerti untuk seterusnya lewat pembahasan saat ini, di mana semua fokus itu akan lebih dialihkan, lebih diarahkan kepada pelayanan Yesus di bilik yang Maha Suci. Terpujilah Engkau Tuhan untuk semua yang Kau berikan ini, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.